Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas buku Intan Pariwara Matematika kelas 10 semester 2. Kita kerjakan soal penilaian akhir semester ya. Jadi kalau di buku itu halaman 134 sampai 139. Kita mulai dulu dari nomor 1. Diketahui fungsi fx itu 2/3x min 2 jika daerah asal f adalah x-nya lebih besar dari sama dengan negatif 3. Sketsa grafik fungsi y sama dengan fx itu yang mana? Yang pertama, kita perhatikan dulu. Yang digambar itu, yang diberikan apa sih? Yang pertama, kita amati yang dikasih itu semuanya titik potong atau koordinat ketika nilai x-nya adalah negatif 3. Ini ya, kita tulis dulu. X-nya itu adalah 2/3x min 2. Ketika X-nya negatif 3, maka F negatif 3 itu kan nilainya berarti kita substitusikan nilai X-nya itu dengan nilai negatif 3 min 2. Bisa kita sederhanakan, semuanya dibagi 3, berarti ini masih 1, ini juga masih 1. 2 kali negatif 1, berarti negatif 2, ini juga negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 4. Maka koordinatnya berapa? X-nya negatif 3, Y-nya negatif 4. Negatif 3, negatif 4. Ini ya, berarti yang mungkin benar jawabannya itu yang apa? Antara A, B, atau C. Berarti yang D, E jelas salah. Yang kedua kita perhatikan, yang diketahui itu di sini, ini semua adalah titik potong dengan sumbu X. Tapi karena kita udah ngeliminasi D sama E, yang kita perhatikan hanya nilai A, B, C aja. Sekarang yang kedua adalah titik potong dengan sumbu X. Apa sih artinya titik potong dengan sumbu X? Tipot atau titik potong dengan sumbu X artinya itu nilai Y-nya adalah 0. Sedangkan Y sendiri apa? Y sendiri itu adalah Fx. Fx-nya itu tadi kan 2/3 X min 2. Nah ini nilainya 0 nih. 0 itu sama dengan 2/3x min 2. Kalau kita kerjakan di sini, berarti 2/3x-nya sama dengan negatif 2 dipindah ruas ya, jadinya positif. Maka x-nya berapa? 2. 2-nya itu dibagi dengan 2/3 kan? 2 dibagi dengan 2/3, atau karena pembagian dengan pecahan, ditulisnya itu dikali 3/2. Maka berapa? X-nya adalah 3. Maka koordinatnya adalah X-nya 3, Y-nya 0, 3,0. Jadi jawabannya yang apa? Jawabannya tadi kan antara A, B, atau C. Terus sekarang yang memenuhi itu 3,0, berarti opsi yang sesuai itu adalah yang B. Kita lanjutkan nomor 2. Tagihan listrik sebuah rumah selama 3 bulan sebagai berikut. Ini tabel tagihan listrik selama 3 bulan. Jika beban biaya listrik setiap bulan itu adalah 60.000, ini beban biayanya. Dan pemakaian listrik pada bulan April adalah 72 kWh. Tagihan listrik pada bulan April itu sebesar berapa? Ini bisa kita gunakan rumus perbandingan ya. Kalau beban listrik setiap bulannya adalah 60.000, misal kita pakai yang bulan Maret nih, maka sebenarnya pemakaian listriknya itu berapa ribu? Kan tagihan listrik itu udah seluruhnya, udah bebannya ditambah dengan tagihan listrik sesuai dengan pemakaiannya. Maka sebenarnya kalau pemakaiannya aja itu adalah 174.920 dikurangi dengan 60.000. Berarti sama dengan ini tetap 920, ini 114.920. Terus kemudian pengerjaannya kita bisa pakai apa? Sebenarnya ini bisa menggunakan fungsi linier, tapi lebih gampang menggunakan perbandingan aja. Dia kan termasuk perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai itu artinya kalau salah satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat. Itu pengertian dari perbandingan senilai. Misal kita gunakan bulan Maret nih, maka ini pemakaian, yang satunya adalah tagihan. Tagihan tapi ini belum kita jumlahkan dengan biaya listrik setiap bulan ya. Maka ini tagihan tanpa biaya listrik setiap bulan, masih tagihan aja, yang tadi kita kurangi dengan 60.000. Oke, kalau pemakaiannya adalah 85 kWh, tagihannya tadi kan
tanpa beban setiap bulannya 114.920. Yang ditanya itu kalau bulan Aprilnya pemakaiannya itu adalah 72. Di sininya berapa? Ini misalkan dulu nih X. Logikanya kalau pemakaiannya menurun, tagihannya kan juga menurun ya. Kalau kiri dan kanan itu tandanya sama, maka dia termasuk senilai. Nah, kalau senilai harus diapakan? Tinggal dikalikan silang. Jadi 85 dikali X sama dengan 72 dikali, kalinya pakai kali gini aja. 114.920. Maka X-nya berapa? 72 dikali 114.920 dibagi dengan 85 sama dengan 97.344. Gini ya, ini kan masih tagihan pemakaian aja. Kemudian ditambah beban biaya listrik setiap bulannya 60.000. Maka kalau di total itu adalah 344. Ini kita jumlahkan dulu yang paling belakang. Ini 157. Jadi ya, jadi opsi yang sesuai yang mana? Opsi jawaban yang D. Lanjut nomor 3. Diketahui fx-nya itu adalah 4 plus x, gx-nya adalah akar dari fx, dan daerah asal f adalah x, sedemikian sehingga x-nya itu kurang dari 12. X-nya anggota bilangan real. Daerah hasil fungsi y sama dengan gx adalah nomor 3. Kita lihat dulu ya. Fx-nya itu kan x, 4 plus x. Kemudian gx-nya itu adalah akar dari fx. Maka gx-nya itu sebenarnya apa sih? Akar dari 4 plus x. Kita substitusikan nilai fx-nya tadi ke sini ya. Kemudian untuk mencari daerah asal itu kan kalau dia bilangannya di dalam akar itu syaratnya harus lebih besar dari sama dengan 0. Gitu ya. Maka syaratnya itu syarat daerah asal gx, daerah asal misal daerah dg nih, daerah asal fungsi gx itu adalah 4 plus x-nya harus lebih besar dari sama dengan 0. Maka x-nya harus lebih besar dari sama dengan negatif 4. Kemudian yang ditanya adalah daerah hasil fungsinya. Daerah hasil itu kan berarti kita cari nih nilai di sini itu berapa. Tadi syaratnya x-nya itu harus lebih besar dari sama dengan min 4. Oke. Kemudian kita diberikan daerah asal. Di sini tuh x-nya kurang dari 12. Kalau x-nya kurang dari 12, berarti tadi kan gx-nya itu kita tulis lagi ya. Gx tadi kan akar x plus 4 plus x. Tapi di sini daerah asalnya itu x-nya kurang dari 12, maka nanti ini harus kurang dari akar 4 plus 12. Maka gx-nya itu adalah kurang dari akar 16. Maka gx-nya itu kurang dari 4. Ini yang pertama. Jadi opsi yang paling memenuhi yang mana? Opsi yang paling memenuhi itu adalah yang B. Kenapa? Karena yang nggak ada yang lain yang kurang dari 4. Gini ya. Nomor 4. Fungsi-fungsi kuadrat berikut yang selalu bernilai positif. Selalu bernilai positif. Ini berarti kita bahas tentang definite positif. Definite positif itu dia grafiknya selalu positif. Nah, kalau definite positif, syaratnya itu apa sih? Syarat yang harus dipenuhi itu adalah yang pertama D-nya harus kurang dari 0, kemudian nilai A-nya harus lebih besar dari 0. Sekarang kita cari dulu nih yang paling gampang, kita eliminasi jawabannya dulu. A-nya harus positif, harus lebih besar dari 0. Kita ingat-ingat lagi persamaan umum fungsi kuadrat. Fx itu kan ax kuadrat plus bx plus C sama dengan 0. Gini ya. Jadi A itu apa sih? A itu adalah koefisien dari X kuadrat atau bilangan di depannya X kuadrat. Dia mintanya A-nya yang positif.
Sedangkan di opsi D sama E, ini A-nya negatif 5, yang E ini A-nya negatif 3. Berarti ini sudah pasti salah nih. Jadi pilihannya antara A, B, atau C, karena semua A-nya positif. Sekarang berarti kita lihat syarat yang satunya. Syarat yang satunya itu D-nya harus kurang dari 0. D itu apa sih? D itu adalah diskriminan. Sedangkan rumus D sendiri itu apa? B kuadrat min 4AC. Jadi dari 3 opsi itu kita cari D-nya yang kurang dari 0. Oke, misal kita cari dari yang A nih. B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? Min 5. Berarti ini min 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 3, C-nya adalah negatif 4. Yang B kuadrat, berarti negatif 2 kuadrat min 4 kali A-nya 5, C-nya adalah 3. Kemudian yang C, B kuadrat min 4AC, berarti 5 kuadrat min 4 kali 3 kali negatif 4. Gini ya. Yang hasilnya negatif yang mana? Yang B. Nanti kalau dicoba disubstitusikan satu persatu, yang negatif itu yang B. Ini berapa? Min 2 kuadrat, 4 dikurangi 4 kali 5, 20 kali 3, 60. Ini hasilnya negatif ya, negatif 54. Jadi yang sesuai itu adalah opsi jawaban yang B. Sorry, ini kecoret ya. Kemudian kalau kalian mau memastikan, ini boleh nih disubstitusikan. Nanti hasilnya pasti positif, yang C hasilnya juga pasti positif. Oke, nomor 5. Perhatikan grafik fungsi kuadrat di samping. Fungsi kuadrat yang sesuai dengan gambar adalah, kita perhatikan dulu ya, grafik ini itu kan terbuka ke atas. Jadi kalau grafik terbuka ke atas, itu syaratnya apa sih? Syaratnya itu A-nya harus positif. Kemudian kalau terbuka ke bawah, itu A-nya negatif. Karena grafik ini terbuka ke atas, kita cari yang nilai A-nya positif. Jadi yang opsi jawaban A ini kan A-nya negatif 1, yang B negatif 1, yang C 1, yang D 1, yang E juga 1. Jadi opsi yang A dan B itu sudah pasti salah. Kemudian apalagi yang bisa diamati? Grafik ini memotong sumbu Y positif. Memotong sumbu Y positif. Syaratnya apa kalau memotong sumbu Y positif? Syaratnya itu C-nya harus lebih besar dari 0. Kalau grafiknya itu memotong sumbu Y negatif, C-nya itu kurang dari 0. Maka kan kita cari yang ini ya, yang C-nya lebih besar dari 0. Jadi kita perhatikan yang C, D, E. C-nya yang positif yang mana? Antara D atau E. Yang C ini kan C-nya negatif 12 ya, berarti ini sudah pasti salah. Berarti opsi yang sesuai itu antara D dan E. Kemudian kita perhatikan nilai diskriminannya. Grafik ini kan definit positif ya, artinya semua nilainya itu positif karena dia di atas sumbu X. Jadi grafik ini tuh definit positif. Kalau definit positif sesuai dengan soal sebelumnya, kita cari nilai D yang kurang dari 0. Oke, kita cari dulu opsi yang D. D-nya kurang dari 0. D tadi apa? B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? Min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 12. Yang E, B kuadratnya berarti min 8 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 12. Jadi hasilnya berapa ini? 36 min 48. Jadi negatif 12. Kalau yang ini 64 min 48 berapa? 16 ya. Oke, kita cari yang negatif. Berarti ini kan yang memenuhi. Jadi opsi jawaban yang sesuai itu yang apa? Opsi jawaban yang D. Oke, kita lanjutkan pembahasan nomor 6. Kawat sepanjang 120 cm akan dibuat 3 persegi panjang yang memiliki keliling sama. Luas maksimum setiap persegi panjang yang terbentuk adalah,
Oke, kita amati dulu ya dari yang diketahui. Dia 120 cm ini kan akan dibuat 3 persegi panjang ya. Berarti tiap persegi panjangnya berapa? Keliling setiap persegi panjangnya. Maka keliling 1 persegi panjang. 1 persegi panjang itu berapa? 120 cm dibagi dengan banyak yang akan dibuat tadi, dibagi 3, berarti sama dengan 40 cm. Ini ya. Kemudian karena ini bangunnya persegi panjang, maka kelilingnya kan 2 kali panjang tambah lebar. Kita disuruh mencari luas maksimum. Luas maksimum itu karena persegi panjang berarti panjang kali lebar. Jadi kita amati dulu nih dari keliling yang udah kita peroleh. Keliling itu kan rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Ternyata kelilingnya tiap satu bangun itu 40. Jadi 40 itu adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Maka panjang tambah lebarnya berapa? 2-nya pindah ruas jadi pembagian ya. 40 dibagi 2. Maka panjang tambah lebarnya adalah 20. Ini bisa kita gunakan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita mau mencari luas maksimum, sedangkan luas sendiri, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Gini ya, ini kan variabelnya beda nih. Kita jadikan satu variabel, jadikan P semua atau dijadikan L semua. Kalau mau kita jadikan L semua, maka P-nya berapa? P-nya itu adalah 20 min L. Jadi nanti P-nya kita ganti 20 min L ya, biar variabelnya itu L semua. Maka ini 20 min L dikalikan dengan L, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 20L min L kuadrat. Ini fungsi luasnya. Kemudian luas maksimum. Syarat maksimum itu kan bisa kita gunakan dengan turunan pertama ya. Jadi fungsinya kita turunkan, kemudian kita cari yang sama dengan 0. Jadi suatu fungsi, misal secara umum nih, f(x) itu dikatakan maksimum jika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Gini ya. Maka L ini kita cari turunan pertama L aksen, simbol turunan. Turunannya adalah 20L, diturunkan tinggal 20, L kuadrat 2L. Ini berarti sama dengan 0 nih, atau ditulis sebelah sini aja ya, sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas, 2L-nya dipindah ke sini jadi positif, 2L-nya adalah 20, maka L-nya berapa? L-nya 20 dibagi 2, L-nya itu adalah 10, L kecil tadi lebar. Kemudian kita substitusikan lagi ke sini. Nih, kita taruh ke sini, kita substitusikan. Tadi kan P-nya itu adalah 20 min L ya. Maka P-nya itu berapa? 20 min L-nya ketemu 10. Maka P-nya itu adalah 10. Kemudian jadi P-nya 10, L-nya juga 10. Sehingga diperoleh luasnya berapa? Sehingga L itu tadi kan P dikalikan L kecil. Luas itu panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya juga 10. Berarti 100 cm persegi. Jadi opsi yang sesuai adalah opsi jawaban yang E. Lanjut nomor 7. Perhatikan grafik fungsi kuadrat di bawah. Jika persamaan grafik fungsi tersebut adalah f(x) sama dengan min x kuadrat, kita tulis dulu. F(x)-nya f(x) sama dengan min x kuadrat min m plus 1 x min 1. Kita disuruh mencari batas-batas nilai m yang memenuhi. Yang pertama, kalau kita perhatikan, grafik ini kan memotong sumbu x di 2 titik. Kalau memotong sumbu x di 2 titik, itu artinya apa? Memotong sumbu x di 2 titik. Artinya itu nilai D-nya lebih besar dari 0. D tadi apa? D tadi adalah diskriminan. Ya. Sekarang kita cari nih titik kritisnya. D tadi kan B kuadrat min
min 4AC nih. Dari grafik ini, dari fungsi ini, A-nya berapa? A-nya negatif 1, B-nya, B itu kan sebenarnya pemisahnya harus positif ya. Jadi B-nya itu min M plus 1. Jadi kalau dijabarkan apa? Min M, min 1. Kemudian C-nya berapa? C-nya adalah negatif 1. Kita cari titik kritisnya dulu. D-nya itu sama dengan apa? D itu kan B kuadrat min 4AC. B kuadrat, B-nya tadi apa? Min M min 1. Min 1 kuadrat min 4 kali A. A-nya adalah min 1, C-nya adalah min 1. Berarti berapa? Berarti depan dikuadratkan. M kuadrat, 2 depan belakang, plus 2M. Belakang dikuadratkan plus 1, min 4 kali min 1 kali min 1, berarti min 4. Maka jadinya M kuadrat plus 2M min 3. Ini kita sama dengan kan 0 dulu ya, kita cari titik kritisnya dulu. Jadi kalau difaktorkan jadinya apa nih? M plus 3 sama M min 1. Ini ya, jadi nilai M-nya itu berapa? M plus 3 sama dengan 0, sehingga M-nya adalah negatif 3, atau M min 1 sama dengan 0, sehingga M-nya adalah 1. Gini ya, sekarang kita cari daerah yang lebih besar dari 0, D-nya. Karena ada 2 titik, titiknya itu negatif 3 sama positif 1, peletakannya harus sesuai ya. Yang lebih kecil ditaruh yang sebelah kiri, maka dia kan ada 3 daerah nih. Daerah antara negatif 3 sampai 1, lebih besar dari 1 sama kurang dari negatif 3. Kemudian kita substitusikan nanti ke nilai D-nya, kita cari yang lebih besar dari 0. Misal dari sini nih, antara negatif 3 sampai 1, itu kan ada angka 0 di sini. Kalau kita substitusikan ke nilai D, D-nya berapa? D-nya adalah 0 kuadrat, dari sini ya, M-nya tadi ya. D-nya itu kan M kuadrat plus 2M min 3. Jadi ini 0 kuadrat plus 2 kali 0 dikurangi 3. Jadi berapa? Negatif 3. Jadi di sini tuh daerah nilainya negatif. Kalau di sini negatif berarti dia tidak memenuhi ya, karena kita mau cari yang D-nya lebih besar dari 0. Coba kita di sini misal mau ambil angka berapa ya? Negatif 4 misal. Ini tadi kita pilih M-nya sama dengan 0, kita substitusikan. Sekarang kalau M-nya negatif 4, D-nya berapa? D-nya negatif 4 kuadrat ditambah 2 kali negatif 4 dikurangi 3. Jadinya berapa nih? 16 dikurangi 8, 8 kurangi 3, 5 ya. Positif kan? Daerah sini itu positif. Jadi kan dia memenuhi kan daerah yang kita cari. Sekarang coba yang sebelah sini, lebih besar dari 1, misal kita pilih 2 di sini. Maka kalau M-nya sama dengan 2, D-nya berapa? D-nya itu kan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 3. 2 kuadratnya 4 ditambah 4, 8 dikurangi 3, 5. Jadi di sini hasilnya juga positif. Maka himpunan penyelesaiannya itu gimana? Kan ada 2 daerah ya, daerah negatif 3 ke kiri sama daerah positif 2 ke kanan. Ini daerah penyelesaiannya. Nulisnya gimana? Daerah negatif 4 ke kiri, itu artinya kan kurang dari negatif 4 ya. Negatif 3, yang dilihat ininya ya, daerah negatif 3 ke kiri. Berarti M-nya itu kurang dari negatif 3, atau karena ada 2 daerah, atau di sini kan daerah 1 ke kanan, atau karena ke kanan itu berarti lebih besar dari M-nya lebih besar dari 1. Jadi ada 2 kemungkinan nih, M-nya kurang dari negatif 3 atau M-nya lebih besar dari 1. Kemudian opsi jawaban yang sesuai yang mana dong? Ada 2 nih, berarti antara B atau yang E. Kemudian apa lagi yang bisa kita amati di sini? Kalau kita amati nih, ini kan puncaknya, nilai puncaknya itu kan positif ya. Dia kan puncaknya di sini,
X-nya itu negatif, Y-nya positif. Jadi kalau kita amati di sini, ini kan puncak nih. Puncak itu XP sama YP. Ini kan X-nya apa? X-nya negatif ya. YP-nya positif. Dia negatif karena dia X-nya itu di sebelah kiri grafik. Kemudian kalau kita amati nilai XP, XP itu kan nilai puncak. XP itu rumusnya apa? XP itu min B per 2A. B-nya itu apa? B-nya itu min M min 1. Min M min 1 per 2 kali A. 2 kali min 1 berarti min 2. Ini dia kan harus negatif ya, karena dia di sebelah kirinya. Berarti ini nanti harus kurang dari 0. Jadi kalau ditulis itu min M min 1 per min 2 itu kurang dari 0. Sehingga min M min 1-nya itu kan harus kurang dari 0 nih. Min M-nya kurang dari 1, M-nya, ingat kalau ini pembagian dengan bilangan negatif tandanya berubah. M-nya lebih besar dari 1. Jadi yang memenuhi yang mana? Tadi kan antara M kurang dari 3 atau M lebih besar dari 1. Ternyata setelah kita amati titik puncaknya, M-nya kan lebih besar dari 1 nih. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah M-nya lebih besar dari 1. Oke, kemudian nomor 8. Sketsakan grafik fungsi rasional f(x) sama dengan 2x plus 2 per x min 2 dengan x-nya tidak boleh sama dengan negatif 2. Kita amati dulu ya. Nilai asimtot tegak sama asimtot datar. Asimtot tegak itu yang berdiri gini. Asimtot datar itu yang mendatar. Ya, gini. Pertama, kita analisis dulu dari asimtot tegak dan asimtot datar. Jadi kalau ada fungsinya itu fungsi rasional, bentuknya f(x) sama dengan cx plus d per px plus q. Itu nanti akan dibagi jadi dua. Yang pertama adalah asimtot tegak, yang kedua adalah asimtot datar. Gini ya, asimtot tegaknya itu yang mana? Asimtot tegak itu ketika penyebutnya disama dengankan 0. Berarti ini ketika px plus q itu sama dengan 0. Kalau asimtot datar, kalau bentuknya kayak gini, asimtot datarnya itu y sama dengan c per p. Ya, nanti ini kita jadi bentuk x sama dengan bla bla bla, gitu ya. Kemudian kita amati dulu dari fungsi yang diberikan f(x). Kalau fungsi yang diberikan itu kan f(x) sama dengan 2x plus 2 per min x min 2 nih. Kita amati satu persatu dulu. Asimtot tegak kan penyebutnya kita sama dengan kan 0 ya. Jadi ini min x min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? X-nya adalah min 2. Jadi asimtot tegaknya itu di min 2. Kemudian asimtot datar. Asimtot datar itu adalah y. Y itu tadi rumusnya c per p. C itu bilangan di depannya x yang sepembilang, p itu bilangan di depannya x yang penyebut. Berarti ini berapa? 2 per min 1. Di sini kalau nggak ada angkanya artinya 1 ya. 2 per negatif 1 sama dengan negatif 2. Ini tadi bisa ditulis x sama dengan negatif 2. Jadi kita cari nih asimtot tegak sama asimtot datar yang negatif 2 semua. Kita amati dulu satu persatu dari grafiknya. Ini asimtot datar nih. Di y sama dengan negatif 2, ini asimtot tegak. Dia di sini juga 2. Jadi ini 2 sama min 2. Jadi ini salah ya. X-nya itu kan min 2 asimtot tegaknya. Berarti ini salah. Oke, gambar selanjutnya. Ini X-nya dia 2, Y-nya 2, berarti ini juga salah. Yang ketiga, ini X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2. Oke, ini kemungkinan benar. Yang ketiga, ini
X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2. Oke, ini juga kemungkinan benar. Kalau yang ini X-nya berapa nih? X-nya negatif 2, X-nya benar tapi Y-nya dia 2. Berarti salah ya? Berarti opsi jawabannya itu antara C atau D. Kemudian kita pilih yang mana? Kita pilih, kita lihat dulu titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y-nya dari grafik ini ya. Ini titik potongnya gimana sih? Bentuk ini itu kan bisa ditulis fx-nya, taruh di sini ya. Fx itu kan sama kayak Y ya. Jadi Y sama dengan 2x plus 2 per min x min 2. Sekarang satu persatu dulu. Tipot dengan sumbu X. Kalau tipot dengan sumbu X kan artinya Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 artinya apa? Persamaan ini kan sama dengan 0 ya. 2x plus 2 per min X min 2 itu sama dengan 0. Kalau dikalikan silang berarti 2x plus 2 sama dengan, ini kali ini kan 0 ya, sama dengan 0. X-nya berapa? Ini pindah ruas jadi negatif 2. Nanti dibagi dengan 2, jadi X-nya negatif 1. Ketemu koordinat berapa? X-nya negatif 1, Y-nya 0. Negatif 1,0. Yang kedua, tipot dengan sumbu Y. Tipot dengan sumbu Y artinya apa? X-nya 0. Tipot dengan sumbu Y artinya X-nya adalah 0. Kalau X-nya 0, kita substitusikan ke sini, Y-nya berapa? Y-nya itu 2 kali 0. 0 ditambah 2, 2 per 0 dikurangi 2. Berarti Y-nya adalah 2 per negatif 2 sama dengan negatif 1. Berarti ketemu koordinat berapa? 0, negatif 1. Sekarang antara C sama D kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini kan motong sumbu X di sini ya. Di titik min 1,0. Berarti benar nih, tipot dengan sumbu X-nya min 1,0. Tipot dengan sumbu Y. Ini kan di min 1,0. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau kita perhatikan yang D. Yang D itu tipot dengan sumbu X-nya di titik berapa nih? Di titik negatif 3,0 dan tipot dengan sumbu Y-nya kan di sini 0, negatif 3. Berarti nggak memenuhi ya? Bukan grafik yang dimaksud. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Kalau nomor 9 ini kita diberikan grafik, kita disuruh mengamati fungsinya itu yang mana. Kemudian yang pertama, ini kan asimtot tegaknya. Asimtot tegak itu ini kan dia di titik X sama dengan 0. Asimtot tegaknya itu adalah X sama dengan 0. Kalau asimtot datarnya di mana? Asimtot datar itu yang ini kan. Nih, yang didekati kedua garis lengkungnya. Y sama dengan negatif 3. Gini kan? Tadi kalau bentuknya, misal anggap aja ini bentuknya itu Y atau fx aja. Kalau ada fx-nya itu cx plus D per px plus Q, maka kan asimtot tegaknya, asimtot tegak itu adalah penyebutnya disama dengan kan 0 kan. Jadi penyebutnya disama dengan kan 0. Kita amati nih. Kalau penyebutnya disama dengan kan 0, X sama dengan 0. Semuanya memenuhi ya. Ini kan penyebutnya disama dengan kan 0, berarti kan X-nya 0. Terus semuanya 0. Berarti kita tinggal mengamati dari asimtot datarnya. Dari asimtot datar ini, dia kan asimtot datar tadi rumusnya apa? C per P ya. Asimtot datar ini rumusnya adalah C per P sama dengan negatif 3. Jadi kalian cari ya nilai C per P nya adalah negatif 3 itu yang mana? Kalau opsi yang A ini C per P nya berapa? Negatif 3 per 1. Berarti negatif 3 ya. Oke, ini kemungkinan benar. Yang B, C per P nya 3, C nya itu yang di depannya X yang atas, P itu di depannya X yang bawah. Per negatif 1, negatif 3 juga, berarti ini kemungkinan benar. Kalau yang ini 3 per 1 sama dengan 3, salah ya, yang kita cari yang negatif 3. Kalau yang ini
min 1 per 3, ini juga salah. Kalau yang ini 1 per 3, ini juga salah. Jadi opsinya itu antara A atau B. Sekarang kita perhatikan, dia itu kan memotong sumbu X di sini di titik 1,0 dan memotong sumbu Y-nya nggak kelihatan ya, dipot dengan sumbu X. Dipot dengan sumbu X itu artinya apa? Dipot dengan sumbu X itu kan artinya Y-nya 0 ya. Berarti dia di titik berapa? Di titik 1,0. Kalian perhatikan nih, antara A sama B, kalau disubstitusikan angka X-nya itu 1, apakah Y-nya 0? Berarti yang A dulu ya. Yang A itu kalau X-nya kita ganti 1, 3 kurangi 3 kali 1 per X-nya itu 0 kan? Sorry, X-nya itu 1. Berarti 3 kurangi 3, 0. 0 per 1 adalah 0. Berarti benar. Berarti jawabannya itu yang A. Kalau kita coba yang B, berarti kan 3 plus 3 kali 1 dibagi dengan 1. Negatif 1, sorry, gini. Jadi ini berapa? 6 per negatif 1 sama dengan negatif 6. Salah ya, yang kita cari yang 0. Jadi yang sesuai yang mana? Yang A. Nomor 10. Asimtot tegak dan asimtot datar grafik fungsi rasional f(x) sama dengan 8 min ax per 2x min b itu berpotongan di titik 3, negatif 2. Grafik y sama dengan fx memotong sumbu y di mana? Jadi kita masih diberikan grafik yang angkanya itu dalam bentuk A sama B. Kita cari dulu A sama B nya itu berapa. Fx nya adalah 8 min ax per 2x min b. Dia kan kalimatnya asimtot tegak dan asimtot datarnya itu berpotongan. Nih, kita cari dulu ya asimtot tegak. Kalau asimtot tegak itu kan penyebutnya disama dengan kan 0. Jadi ini 2x min b sama dengan 0 karena dia berpotongan di titik ini ya 3, negatif 2. Ini bisa kita ganti untuk mengganti nilai x-nya, ini untuk mengganti nilai y-nya. Karena berpotongan itu kalau disubstitusikan harus memenuhi semua. Jadi ini berapa? 2 kali 3 dikurangi b sama dengan 0. 6 min b sama dengan 0, b-nya berarti 6. Gini ya. Kemudian asimtot datar. Asimtot datar tadi itu kan bisa kita peroleh dari y sama dengan c per p ya. C per p. C-nya berapa? C-nya itu bilangan di depannya x yang atas berarti min a per p. P-nya berapa? 2. Ini ya, p itu bilangan di depannya x yang bawah. Ternyata y-nya itu berapa? Y-nya itu ternyata negatif 2. Jadi negatif 2 sama dengan min a per 2. Jadi negatif a sama dengan negatif 4, A-nya adalah 4. A sama B-nya udah ketemu, berarti kita kan bisa mencari, kita bisa tuliskan fungsinya. Jadi fx-nya itu sebenarnya apa? Fx tadi kan 8 min ax ya, sedangkan A-nya itu adalah 4, berarti 8 min 4x per 2x min b. 2x min b-nya itu 6. Jadi ini fx-nya. Kemudian memotong sumbu y. Memotong sumbu y itu kan artinya apa? Memotong sumbu y ini artinya x-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti x-nya dengan 0. Jadi 8 dikurangi 4 kali 0 dibagi dengan 2 kali 0 dikurangi 6. Jadi berapa? 4 kali 0 itu kan 0. 8 kurangi 0, 8. Ini 2 kali 0, 0 dikurangi 6 per negatif 6. Jadinya berapa? Negatif 8 per 6 ya. 8 per 6 itu kalau kita bagi 2 semua berarti 4 per 3. Bentuk pecahan campurannya adalah 1 per 3. Jadi kan x-nya 0 ya. X-nya 0, y-nya itu negatif 1 per 3. Jadi opsi jawaban yang sesuai yang mana? Opsi jawaban yang sesuai adalah yang B. Oke, kita lanjutkan nomor 11.
Jika diketahui fx-nya itu adalah x kuadrat plus 5x dan gx-nya adalah akar 5x min 3, yang dicari itu adalah daerah asal yang memenuhi fungsi f plus gx-nya. Gitu ya. Kalau diperhatikan fx-nya itu kan fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Jadi syaratnya itu apa sih agar dia terdefinisi? Nggak masalah, semuanya tetap terdefinisi ya. Jadi untuk semua x bilangan real ini terdefinisi. Kemudian berarti yang menjadi perhatian kita itu yang mana? Yang gx-nya. Gx itu kan fungsinya akar 5x min 3. Sedangkan kalau fungsi di dalam akar, syaratnya itu apa? Syaratnya itu harus lebih besar syaratnya harus lebih besar dari sama dengan 0. Maka 5x min 3 itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Maka kalau kita pindah ruas, 5x-nya harus lebih besar dari sama dengan 3. X-nya harus lebih besar dari sama dengan 3/5. Gini ya. Jadi opsi jawaban yang sesuai yang apa? Yang E. Nomor 12. Jika diketahui fx-nya itu x plus 7 per x kuadrat min 25, gx-nya adalah akar 2x plus 4, daerah asal yang memenuhi fungsi f dikalikan gx itu yang mana? Kita pecah satu persatu. Fx-nya itu kan fungsinya x plus 7 per x kuadrat min 25. Syaratnya ini apa? Syaratnya itu penyebutnya nggak boleh sama dengan 0 ya. Jadi x kuadrat min 25 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka x kuadratnya itu tidak boleh sama dengan 25. Berapa kuadrat yang hasilnya 25? Itu kan plus minus 5 ya. 5 kuadrat 25, negatif 5 kuadrat juga 25. Maka x-nya itu tidak boleh plus minus 5. Oke, syarat yang kedua, karena dia satu kesatuan, ini nanti dikalikan kan, jadi satu fungsi baru, fungsi f kali gx. Kita jabarkan dulu gx-nya. Gx itu adalah akar dari 2x plus 4. Syaratnya apa? Kalau fungsi di dalam akar harus lebih besar dari sama dengan 0. Gini ya, jadi 2x harus lebih besar dari sama dengan negatif 4. X-nya harus lebih besar dari sama dengan negatif 2. Jadi yang mana yang memenuhi? Ini kan kalau lebih besar dari sama dengan negatif 2, negatif 2 di sini, ini kan ke arah sebelah kanan ya. Kemudian kalau ini, syarat yang pertama itu tidak boleh sama dengan plus minus negatif 5. Sedangkan negatif 5 itu kan di sini ya. Negatif 5 itu di sini. Dia udah pasti nggak memenuhi. Kenapa? Karena kalau kita mix dengan syarat yang kedua harus lebih besar dari sama dengan negatif 2. Jadi yang memenuhi itu hanya yang ini. Dia tidak boleh nih. Pas di 5 itu nggak boleh ada nilainya. Jadi kalau mau digambar itu digambarkan lagi aja ya. Ini negatif 2, ininya 5. Pas di 5 itu fungsinya tidak terdefinisi, maka grafiknya gini. Di sini bolong gini. Ya, jadi yang sesuai yang mana? X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 2 dan X-nya tidak boleh sama dengan 5. Jadi yang sesuai adalah opsi yang B. Kemudian nomor 13. Jika diketahui fx-nya adalah x kuadrat min 7x plus 12, gx-nya 2x kuadrat plus 5x min 10, hasil dari fungsi f plus g 3 adalah berapa? Oke, kita operasikan dulu. Fx-nya itu adalah x kuadrat min 7x plus 12. Gx-nya itu 2x kuadrat plus 5x min 10. Ini kan f plus g3 yang ditanya ya. Maka kalau f plus gx-nya itu kan tinggal kita jumlah ya. Ini nanti kita ketemu f plus gx. Karena f plus gx itu sama kayak fx ditambah gx. Kita operasikan dulu. X kuadrat ditambah 2x kuadrat, 3x kuadrat. Min 7x ditambah 5x min 2x, 12 ditambah negatif 10 plus 2. Gini ya, ini f plus gx nya. Yang mau kita cari adalah f plus g 3. Jadi kita substitusikan nilai x nya itu dengan nilai 3.
Jadinya adalah 3 kali 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 ditambah 2. Hasilnya berapa? 3 dikalikan 3 kuadrat, berarti 3 kali 9 ya, 27 min 6 ditambah 2. Berarti berapa? 23. Jadi opsi yang sesuai adalah opsi yang C. Nomor 14. Diketahui fx-nya adalah 3x plus 7, gx-nya adalah x kuadrat min 3x min 8. Kita disuruh mencari hasil dari komposisi fungsi f gx. Oke, kita tulis aja lagi fungsinya. Kalau fx itu tadi kan 3x plus 7. Jadi kalau dia di sini x, di sini juga x. Yang kita cari adalah f gx. Berarti kan awalnya tadi x, di sini diganti dengan gx. Yang sebelah sini x-nya ini berarti kita juga ganti dengan gx. 3 kali gx ditambah dengan 7. Sedangkan gx-nya itu apa sih? Gx-nya itu x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 8, kemudian nanti ditambah 7. Dikalikan nih satu per satu, 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat. 3 kali negatif 3, negatif 9x. 3 kali negatif 8, negatif 24, ditambah 7. Kemudian ini kita operasikan ya, karena bisa dijumlahkan. Jadinya adalah 3x kuadrat min 9x min 17. Jadi yang sesuai yang mana? Yang D. Lanjut nomor 15. Fx-nya itu 3x kuadrat min 1. Kemudian gx-nya itu x kuadrat plus 4x min 12. Yang mau kita cari adalah gfx. Jadi kita sekarang memperhatikan fungsi g-nya ya. Kalau dia di sini tadi x, di sini x. Jadi kalau dia di sini fx, kita ganti x-nya dengan fx kan. Jadi fx kuadrat ditambah 4 kali fx dikurangi 12. Sekarang kita substitusikan nilai fx-nya itu apa? 3x kuadrat min 1 dikuadratkan ditambah dengan 4 kali fx-nya tadi 3x kuadrat min 1 dikurangi dengan 12. Kalau fungsi dikuadratkan, depan dikuadratkan, 3x kuadrat dikuadratkan, 3 kuadrat itu 9, x kuadrat dikuadratkan adalah x pangkat 4, kemudian 2 dikali depan dikalikan belakang, 2 kali 3x kuadrat itu 6x kuadrat dikalikan negatif 1 min 6x kuadrat, belakang dikuadratkan, negatif 1 dikuadratkan jadinya positif 1, ini dikalikan 1 per 1 ditambah dengan 12x kuadrat, 4 kali negatif 1 negatif 4, ini juga negatif 12. Maka hasilnya berapa? Yang bisa dioperasikan ya, 9x kuadrat min 6x kuadrat plus 12x kuadrat plus 6x kuadrat, 1 dikurangi 4 dikurangi 12, negatif 15. Jadi yang sesuai yang mana? Yang E ya. Kita lanjutkan nomor 16. Diketahui fx-nya adalah 2x kuadrat plus 8x plus 1 dan f bundaran gx-nya adalah 18x kuadrat min 48x plus 25. Yang kita cari adalah nilai G5. Oke, karena kita mau cari G5, kita butuh apa? Kita butuh gx-nya dulu itu berapa. Jadi kita cari dulu ya nilai gx-nya itu berapa. Berangkatnya dari mana? Dari fungsi yang diketahui. Fx-nya sendiri didefinisikannya sebagai 2x kuadrat plus 8x plus 1, kemudian f bundaran gx. F bundaran gx itu 18x kuadrat min 48x plus 25. Oke, sedangkan f bundaran gx-nya itu sendiri kalau dijabarkan apa? Jadinya adalah f gx.
Jadi fgx-nya ini ya, nilainya ya. Tetap 18x kuadrat min 48x plus 25. Kemudian yang diketahui apa? Yang diketahui fungsi fx-nya. Kalau dia di sini x, di sini juga x. Berarti kalau dia di sini gx, kita ganti x-nya dengan gx ya. Jadi ini jadinya apa? 2 kali gx kuadrat ditambah 8 kali gx ditambah 1 itu sama dengan ini. Sama ya, gak usah kita tulis lagi. Kita jabarkan yang ini dulu. Kemudian ini kan semuanya ada variabel gx-nya ya. Jadi kalau kita tuliskan lagi 2 kali gx kuadrat ditambah 8 kali gx itu sama dengan plus satunya kita pindah ruas ke sini, jadinya negatif 1. Berarti fungsi ini jadinya apa? 18x kuadrat dikurangi 48x plus 24. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ada 2, ada 8. Ini kan semuanya kelipatan 2 ya. Kalau 2-nya kita taruh luar, berarti yang depan ini tinggal gx kuadrat ditambah dengan 4 kali gx. Berarti sama dengan tetap ini 18x kuadrat min 48x plus 24. Kemudian kalau 2-nya kita pindah ruas, jadinya apa ini? Jadinya gx kuadrat ditambah 4 kali gx itu sama dengan 18x kuadrat min 48x plus 24 dibagi dengan 2 ya, jadinya apa? Jadinya itu adalah 18 dibagi 2 9x kuadrat min 48 dibagi 2 min 24x 24 dibagi 2 plus 12 gini ya. Kemudian cara penyelesaiannya gimana? Bisa kita manipulasi menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau kita mau melengkapkan kuadrat sempurna, kita kan yang kita peroleh dari hasil perhitungan sebelumnya itu gx kuadrat plus 4 kali gx itu kan sama dengan 9x kuadrat min 24x plus 12 ya. Kemudian kalau kita mau melengkapkan kuadrat sempurna, ini kan berarti gx plus 2 kuadrat gini ya. Sedangkan kalau ini dijabarkan jadinya apa? Oke, kita pakai tinta lain. Ini itu kalau dijabarkan jadinya kan gx kuadrat ditambah, kan tadi depan dikuadratkan, jadinya ini 2 kali depan kali belakang 4 gx ditambah dengan belakang dikuadratkan ditambah 4. Jadi kan awalnya kita cuma punya ini nih, kita cuma punya gx kuadrat ditambah 4gx, jadinya itu ini ditambah dengan 4. Berarti kan kita memasukkan variabel baru nih, masukkan angka 4 ditambahi dengan 4. Kemudian caranya gimana? Biar boleh itu kalau sebelah kiri ditambahi 4, sebelah kanan juga harus ditambahi dengan 4 ini ya. Maka jadinya apa? Jadinya itu adalah 9x kuadrat min 24x plus 16 ya. Kemudian langkah selanjutnya ini kan gx plus 2 kuadrat. Yang ini tuh kan bentuk atau kita tulis bentuk lebih sederhananya dulu ya. Semuanya bisa kita bagi dengan 2. Nggak bisa ya. Langsung aja berarti. Kalau gitu kita kuadratkan bentuknya. Ada 9x kuadrat min 24x plus 16. Kalau dijadikan bentuk kuadrat sempurna itu kan 3x min 4 kuadrat. Depan dikuadratkan, 3x dikuadratkan 9x kuadrat, 2 kali depan kali belakang 2 kali 3x 6x dikalikan negatif 4 berarti negatif 24x. Kemudian negatif 4 dikuadratkan jadinya plus 16 gini ya. Kiri kanan udah ada kuadratnya, berarti ini bisa dianggap nggak ada, atau kiri kanan kita akarkan. Jadi tinggal gx plus 2 itu sama dengan 3x plus min 4. Kita kan mau cari gx ya.
Gx-nya berarti 3x min 4 min 2. Jadi Gx-nya adalah 3x min 6. Apakah sudah selesai? Belum, karena kita mau cari nilai apa? Kita mau cari nilai G5, sehingga G5-nya kalau dia di sini X, di sini X. Jadi kita ganti X-nya dengan 5 ya. Kita substitusikan nilai X dengan 5. 3 kali 5 dikurangi 6. Jadi 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Jadi opsi yang sesuai yang mana? Yang E. Oke, kemudian nomor 17. Diketahui fx-nya adalah fx x kuadrat plus 3x min 11. Kemudian gx-nya adalah 2x min p. Terus yang diketahui lagi apa? Yang diketahui lagi adalah fok atau f bundaran g. Min 1-nya adalah 7. Kita cari dulu nilai f bundaran gx dulu ya. Berarti ini penjabarannya gimana? F gx. Berarti fungsi f dengan kalau dia di sini x, di sini x. Kita ganti x-nya dengan gx ya. Jadi berapa? Gx kuadrat plus 3 kali gx min 11. Sedangkan gx-nya itu apa? Gx-nya itu 2x min p. Jadi ini 2x min p kuadrat ditambah dengan 3 kali 2x min p dikurangi dengan 11. Depan dikuadratkan, jadi 4x kuadrat, 2 depan belakang min 4px belakang dikuadratkan plus p kuadrat. Kemudian yang ini bisa dikalikan satu per satu nih, plus 6x min 3p min 11. Gini ya. Kemudian kita kumpulkan aja yang ada variabelnya dijadikan 1. Maka ini 4x kuadrat, yang ada x-nya berarti ini sama ini ya. Kalau x-nya kita keluarkan berarti ditambah dengan negatif 4p plus 6x. Terus yang ini kan nggak ada variabelnya nih, berarti ini sebagai konstanta. Tambah dengan p kuadrat min 3p min 11. Kemudian yang diketahui itu f bundaran g min 1. Ini kan masih f bundaran g x nih. Sedangkan nilai f bundaran g min 1 berarti kan kita ganti x-nya dengan min 1 ya. 4 kali min 1 kuadrat ditambah negatif 4p plus 6 kali negatif 1 ditambah p kuadrat min 3p min 11. Ternyata hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah negatif 7, positif 7. Ini akan sama dengan 7. Kita taruh di sini aja wis. Sama dengan 7. Gini ya. Kemudian 4 kali min 1 kuadrat, ini 4. Ini kan dikalikan negatif 1 nih. Jadi ini hasilnya positif 4p min 6 plus p kuadrat min 3p min 11. Gini ya. Kemudian kita sama dengan kan 0. Jadi 7-nya kita pindah ruas jadi negatif 7, ini sama dengan 0. Jadinya apa? P kuadrat 4p min 3p tinggal plus 1p atau plus p. 4 min 6 negatif 2 negatif 13 negatif 20. Gini ya. Kemudian kita faktorkan. Faktoran yang sesuai itu berapa? Cari yang kalau dikalikan negatif 20, yang kalau dijumlahkan adalah positif 1. Jadi P plus 5 P min 4. Jadi kesimpulannya apa? P-nya itu negatif 5 atau P-nya itu adalah 4. Jadi opsi yang sesuai yang mana? Opsi yang sesuai itu adalah opsi jawaban yang E. Kemudian kita mau membahas inverse fungsi. Inverse fungsi itu jadi fx-nya ini kita tulis dulu aja,
2x min 9 per x plus 7. Fx itu kan sama kayak y ya. Jadi ini y sama dengan 2x min 9 per x plus 7. Kan ini y sama dengan, kalau kita mau cari inverse, kita jadikan bentuk x sama dengan bla bla bla. Ya. Oke. Caranya gimana? Kalau bentuknya perperan bisa kita kalikan silang. Y, kalau y aja itu kan artinya y per 1 ya. Dikalikan silang berarti y kalikan x plus 7 sama dengan 1 dikalikan 2x min 9. Karena dikalikan 1 nilainya kan tetap ya, 2x min 9. Kemudian ini kita kalikan satu per satu, jadi ini yx ditambah 7y sama dengan 2x min 9. Kan kita mau jadikan bentuk x sama dengan ya, jadi yang ada x nya kita kumpulkan. Ini yx min 2x sama dengan, ini kita pindah ruas ke sini, min 9 min 7y. Ini semuanya ada x nya nih. Kalau x nya dikeluarkan berarti ini tinggal y, ini tinggal negatif 2 sama dengan min 9 min 7y. Maka x sama dengan apa? X nya itu min 9 min 7y per y min 2. Ini kalau udah jadi bentuk x sama dengan, kita langsung jadikan fungsi inverse nya m1 f pangkat min 1x. Y nya ini kalian ganti dengan x nya, berarti min 9 min 7x per y min 2. Ini y nya kita ganti x min 2. Jadi opsi jawaban yang sesuai yang apa? Yang A ya, min 7x, 7x nya negatif, 9 nya negatif, x nya positif, 2 nya negatif. Gini, sebenarnya ada cara yang lebih cepat untuk mengerjakan. Kalau kalian amati dari sini ya, kalau diamati itu awalnya fx nya itu adalah 2x min 9 per x plus 7. Ternyata inverse nya itu f pangkat min 1x nya tadi kan, misalnya ada x nya kita taruh di depan, min 7x min 9 per x min 2. Yang bisa diamati apa? Ini nilainya kan tetap nih, nilainya nggak berubah. Yang berubah yang apa? Ini tukar tempat sama yang ini, tandanya juga berubah. Jadi secara umum itu bisa dituliskan gimana? Kalau ada fx nya itu misal bentuknya ax plus b ya, yang atas itu ax plus b, yang bawah itu cx plus d, inverse nya itu jadinya apa? F pangkat min 1x. Kan ini tadi tukar tempat nih antara a sama d, berarti ini min dx, b nya tadi tetap plus b, ininya juga tetap cx, yang bawah min d nya jadi min a. Ini tukar tempat terus tandanya berubah. Lanjut nomor 19. Diketahui fx nya itu adalah x plus 2 per 3x min 5. Kemudian g inverse nya adalah 4x min 2. Rumus fungsi f bundaran gx nya itu gimana? Oke, kalau kita mau cari f bundaran gx itu kan artinya f gx ya, jadi kita harus tahu fx nya berapa, gx nya berapa. F bundaran gx itu kan sama kayak f gx, jadi kita harus tahu nih fx nya itu berapa, gx nya berapa. Fx nya udah diketahui ya, fx nya udah diketahui, berarti kita harus cari gx nya dulu. Sedangkan yang diketahui itu adalah g inverse nya. G inverse x itu adalah 4x min 2. Tadi inverse itu berarti kan tadi inverse itu kan berarti bentuknya udah jadi bentuk x sama dengan nih. Berarti ini x sama dengan x nya itu tadi kan y ya, sama seperti cara di soal sebelumnya, min 2. Sedangkan fungsi awal itu adalah fungsi dalam bentuk y sama dengan. Jadi ini kita jadikan bentuk y sama dengan, 4y nya adalah x plus 2. Maka y nya x
plus 2 per 4. Udah kelihatan belum bentuk umumnya gimana? Secara umum, kalau mau pakai cara cepat nih, tadi kan cara cepatnya untuk fungsi rasional ya, fungsi perperan. Sekarang kalau ada fx, itu adalah fungsi linear, ax plus b, maka inversenya itu apa? Inversenya itu adalah x min b per a. Jadi ini tetap x aja. A-nya tadi kan di sini 4 ya. Taruh di bawah. Dari sini. Taruh di bawah, kemudian b-nya negatif b jadi positif b karena tandanya berlawanan. Oke, berarti kita udah tahu nih. Ini kan fungsi y-nya. Y tadi berarti udah bukan inverse-nya. Kalau tadi g inverse x, berarti ini gx-nya. Gx-nya berarti x plus 2 per 4. Kemudian kita gunakan untuk mensubstitusikan nilai fgx. Fgx berarti kan fungsi f dengan variabel gx, gitu ya. F-nya itu x plus 2 per 3x min 5. Jadi ini gx plus 2 per 3 kali gx plus min 5. Gini ya. Gx-nya itu apa? Gx-nya itu x plus 2 per 4. X plus 2 per 4 ditambah 2 itu kan 2 per 1 ya, dibagi dengan 3 kali gx. Gx-nya tadi adalah x plus 2 per 4 dikurangi dengan 5. 5-nya itu adalah 5 per 1. Jadi nilainya berapa? Yang atas kalau kita samakan penyebut, ini 4, jadi ini x plus 2 ya, 4 dibagi 1 4 ya, dikalikan 2 berarti plus 8 per yang bawah itu kan kita samakan penyebut jadi 4 juga, berarti ini tinggal berapa? Tetap dikalikan 1 per 1 ya, 3x plus 6 ininya min 20. Atau yang atas itu kan bisa ditulis x plus 10 per 4 dibagi dengan ini kan, ini kan artinya tanda bagi ya, tulis saja bagi gini biar tidak terlalu panjang. Yang bawah ini 3x min 14 per 4. Maka kalau pembagian dengan pecahan kan kita baginya jadi kali, kemudian yang belakang dibalik, 4 per 3x min 14. Ini sama-sama 4 bisa kita bagi 4 semua, maka tinggal x plus 10 per 3x min 14. Jawabannya yang apa? X plus 10 3x min 14 yang E. Kemudian nomor 20, diketahui f2x min 1 sama dengan 6x plus 1, gx min 2 adalah 2x min 1 per x plus 5. Kita mau cari f bundaran g inverse-nya ya, kita cari dulu, nanti kita butuh f bundaran g x-nya dulu, kita cari dulu ini. Sedangkan kalau kita mau cari ini, kita butuh apa? Kita butuh fx-nya dan butuh gx-nya. Oke, kita jabarkan satu persatu ya. Di sini f yang diketahui itu bukan fx tapi f2x min 1 sama dengan 6x plus 1. Kita misalkan aja ya. Jadi bentuk ini kita misalkan. Misal nih. Misal 2x min 1 itu adalah a. Maka 2x adalah a plus 1 ya. Kemudian x-nya apa? X-nya itu adalah a plus 1 per 2. Jadi kalau kita jadikan satu variabel f, jadi kan 2x min 1-nya itu adalah a. Jadi ini fa sama dengan 6 kali x-nya apa? X-nya itu a plus 1 per 2 ditambah 1. Maka fa-nya apa? fa-nya adalah, ini kita bagi nih, ini 1, ini 3, dikalikan 1 per 1, 3a plus 3 plus 1, maka fa-nya itu berapa? Fa adalah 3a plus 4. Kalau fa 3a plus 4 berarti fx apa? Kita kan tinggal ganti variabel a dengan variabel x ya, maka fx-nya adalah 3x plus 4. Oke, cara yang sama
kita gunakan untuk menjabarkan G. Yang diketahui di soal itu kan G X min 2 sama dengan 2X min 1 per X plus 5. Kita misalkan aja nih, misal pakai A juga nggak masalah. X min 2 adalah A, maka X nya apa? X nya adalah A plus 2. Kemudian dari sini kita jabarkan nih pakai cara yang sama. Berarti Gx min 2, X min 2 nya tadi kan A. Jadi ini GA itu kan sama dengan A nya itu, X nya kita ganti dengan A plus 2 ya. Jadi 2 A plus 2 min 1 per X nya kita ganti A plus 2 plus 5. Ini ya, jadi GA nya itu apa? GA nya itu adalah 2A plus 4 min 1 per A plus 7. Maka GA nya adalah 2A plus 3 per A plus 7. Kalau GA nya 2A plus 3 per A plus 7, maka GX nya apa? GX nya adalah 2X plus 3 per A plus 7. Gini ya, kita harus cari dulu F bundaran G nya itu apa. Misalkan kita cari, kita taruh di sini ya, F bundaran GX. Jadi ini kan F GX ya, artinya fungsi F dengan variabel GX. Jadinya apa? 3 kali X nya kita ganti X, GX 2X plus 3, ini tadi diubah jadi X ya, per X plus 7 ditambah dengan 4 sama dengan, kalau kita samakan penyebutnya kita buat semuanya X plus 7, berarti ini kan tinggal dikalikan nih, 6X plus 9 ditambah dengan 4 kalikan ini X plus 7, 4X plus 2, 8. Maka hasilnya adalah 6X tambah 4X, 10X, 9 ditambah 28 plus 37 ya, 37 per X plus 7. Oke, belum selesai, kita cari inverse-nya. Kita tulis lagi aja, F bundaran GX itu kan 10X plus 37 per X plus 7. Berarti inverse-nya apa? Bisa kita cari pakai cara cepat tadi ya, yang udah dicatat di soal yang sebelumnya. Tinggal apa? Ini tinggal tukar tempat terus tukar tanda. Jadi ini min 7X, ininya tetap plus 37 per, ininya juga tetap nih, tetap X, ini plus 7, tukeran sama 10, tandanya juga berubah, min 10. Jadi jawabannya sesuai yang apa? Min 7X plus 37, ini yang E, kemudian X min 10. Ini ya, jadi opsi yang sesuai itu adalah opsi jawaban yang E.